Tidak ada yang menduga, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melancarkan sebuah serangan mendadak ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor yang berada di Kepulauan Hawaii. Serangan ini adalah sebuah peristiwa kunci dalam sejarah Perang Dunia Kedua di zona Pasifik yang kemudian menjadi alasan bagi negeri Paman Sam untuk ambil peranan dalam teater Perang Dunia Kedua. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah. Tentunya masih bersama saya Bang Rey, yang masih tetap setia menemani kamu untuk membahas topik-topik penting seputar peristiwa sejarah dan informasi yang berkaitan dengan sejarah kehidupan umat manusia. Di mana lagi kalau bukan di RK Sejarah. Pada segmen kali ini kita akan coba bahas sejarah penyerangan Pearl Harbor, yaitu sebuah pangkalan militer milik Amerika di kawasan Pasifik yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Bagi kamu yang tombol subscribe-nya belum aktif, silahkan tekan dulu agar tombolnya on dan kamu tidak akan ketinggalan info terbaru dari RK Sejarah. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengaktifkan. Langsung saja kita ke TKP. Peristiwa penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor oleh armada Kekaisaran Jepang merupakan sebuah peristiwa yang cukup penting dan sangat menentukan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pasalnya, serangan Jepang yang secara mendadak ke pangkalan Amerika ini telah memaksa Amerika untuk turut berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua, yang sebelumnya Paman Sam masih ragu-ragu dan galau menentukan sikap apakah dia akan tetap menjadi negara yang netral atau ikut berperan dalam mensukseskan Perang Dunia Kedua. Di teater Eropa, meskipun Jerman banyak menenggelamkan kapal-kapal dagang milik negara si Rembo ini, tetapi tidak lantas membuat sang adik kuasa ikut terjun langsung dalam perang. Hal ini disebabkan karena posisi Amerika yang masih aman dari gempuran pasukan paman kalian Adolf Hitler yang pada waktu itu sudah meluluh lantakkan benua Eropa. Meskipun demikian, otoritas dan warga sipil Amerika sebenarnya sudah menduga bahwasanya perang sudah ada di depan mata. Kawasan Eropa memang bukan merupakan lahan ladangnya Amerika, melainkan wilayah Kepulauan Pasifik lah yang menjadi sawah dan ladangnya Amerika, di mana banyak dari gugus Kepulauan Pasifik ini merupakan wilayah kekuasaan sang Paman Sam. Wilayah Pasifik yang kaya akan sumber daya alam ternyata sudah lama juga menjadi incaran dari negeri samurai Jepang. Setelah bergulirnya restorasi Meiji yang merubah Jepang dari negara tertutup menjadi negara yang terbuka, makmur, dan mampu bersaing dengan kekuatan Eropa. Keberhasilan Jepang dalam Perang Dunia Pertama ternyata membuat sang kaisar menjadi sangat percaya diri dan merubah Jepang menjadi negara imperialis Asia pertama yang mampu berdiri sama rata dan sama tinggi dengan negara-negara maju di Eropa, juga dengan Amerika. Oleh sebab itu, hubungan antara Jepang dan Amerika sebenarnya sudah tegang sejak 1920-an. Jepang yang menjadi perhatian Amerika akibat ekspansinya ke wilayah Cina daratan mulai merasa ketakutan dan merasa terganggu, sehingga Amerika kemudian mengambil sebuah tindakan dengan menekan balik dan menghentikan ekspor minyak serta memindahkan pangkalan militer udaranya yang semula berada di kawasan San Diego ke wilayah Kepulauan Hawaii yang berada di Pasifik untuk jaga-jaga siapa tahu Jepang hilap. Jepang yang mulai ketar-ketir ketika pada awal 1940-an mulai berencana untuk melakukan sebuah aksi pencaplokan teritorial ke wilayah Asia Tenggara yang merupakan daerah kekuasaan sekutunya pada saat Perang Dunia Pertama, yaitu Inggris, Belanda, dan Amerika. Jepang yakin bahwa rencananya tidak akan mulus dan disetujui oleh pihak Amerika dan kawan-kawan. Untuk mencegah adanya intervensi dari Amerika, mereka pun melakukan serangan lebih dulu langsung ke jantung pertahanannya di tengah Samudra Pasifik. Serangan pun terjadi pada hari Minggu 7 Desember 1941, tepatnya pada pukul 7.48 pagi waktu setempat.
6 kapal perang Jepang yang mengangkut kurang lebih dari 353 pesawat tempur jenis fighter maupun bomber yang dikirim dalam 2 gelombang. Tujuan serangan Pearl Harbor adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, walaupun sifatnya hanya sementara. Laksamana Isoroku Yamamoto yang merupakan perancang dari serangan ini menyatakan bahwasanya serangan yang berhasil sekalipun hanya mampu menahan Amerika dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun, yang memberikan kebebasan kepada Jepang untuk bertindak tanpa adanya gangguan dari sang paman Sam. Rancangan untuk serangan Pearl Harbor guna menyokong kelanjutan ketentaraan lanjut dimulai pada Januari 1941, dan latihan untuk misi ini berlangsung pada pertengahan tahun yang sama saat proyek ini dianggap layak setelah perselisihan di antara pimpinan armada laut kekaisaran berhasil diselesaikan. Dalam serangan ini, total 188 pesawat tempur Amerika Serikat hancur, 8 kapal perang Amerika Serikat juga rusak, 4 lainnya tenggelam ke dasar Samudra Pasifik. Sementara pasukan Jepang juga menghancurkan 3 kapal penjelajah, 3 kapal penyerbu, dan 1 kapal latihan pesawat tempur, serta 1 kapal pembom. Kerugian yang dialami oleh Jepang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Amerika, yaitu Jepang hanya kehilangan 29 pesawat dan 5 kapal selam kecil yang hancur pada saat misi dilaksanakan. Namun ada yang janggal dari penyerangan ini, di mana sejumlah fasilitas seperti instalasi penting yang terdapat pada pangkalan, pembangkit tenaga listrik, galangan kapal, fasilitas pemeliharaan, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak, fasilitas penyimpanan torpedo, serta dermaga kapal selam dan bangunan markas pangkalan tidak diserang. Inilah salah satu kehilapan dari negara samurai ini yang tidak tuntas dalam menyelesaikan misinya, dan hal ini kemudian disesali oleh Jepang sendiri di kemudian hari karena masih menyisakan kekuatan Amerika Serikat. Dari segi korban jiwa, Jepang juga lebih sedikit. Korban yang meninggal akibat pertempuran ini hanya 64 prajurit, sementara 1 pelaut bernama Kazuo Sakamaki tertangkap dan menjadi tahanan perang pertama bagi Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat kehilangan sebanyak 2.403 prajurit serta 1.178 lainnya luka-luka. Keesokan harinya pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika kemudian mendeklarasikan perang kepada Jepang dan menyatakan Jepang akan merasakan hal yang sama, bahkan jauh lebih berat daripada yang mereka rasakan. Pada tanggal 11 Desember 1941, Jerman dan Italia yang merupakan sekutu dari Jepang juga mendeklarasikan perang kepada Amerika, yang kemudian dijawab secara tegas oleh Amerika sebagai pernyataan perang terhadap blok poros. Amerika pun resmi memasuki Perang Dunia Kedua dan bahu-membahu bersama negara sekutu lainnya, baik di pelagan Pasifik maupun Eropa. 2 tahun berselang, Jepang yang sumringah di awal pertempuran mulai terdesak disebabkan cadangan tentara dan cadangan minyak bumi yang mulai menipis. Kekalahan demi kekalahan terus menerpa negeri kakek Sugiono kalian ini. Di sisi lain, kekalahan telak di Pearl Harbor telah menjadikan Amerika sebagai pejantan tangguh yang gagah berani dan berhasil menghalau Jepang dari seluruh wilayah yang pernah didudukinya di zona Pasifik. Satu persatu kepulauan di wilayah Pasifik akhirnya berhasil diambil kembali oleh Amerika dengan strategi perang lompat kataknya, hingga pada akhirnya membuat Jepang berada pada posisi terpojok dan tak berdaya. Oke, itulah tadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua di teater Pasifik yang menjadi penentu dan berdampak bagi kehidupan umat manusia. Silahkan share ke semua media sosial yang kamu miliki apabila menurut kamu video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.